Good. Do you agree if my ring is good? I absolutely agree. Sorry, I don't really agree with you. The taste. I like the story. Eating you are wrong. I enjoy listening to it so much. Yeah, I suppose. I like the song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mrs. Eka Farida Widiawati di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berbeda pendapat dengan orang lain, atau kita mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain. Kita bisa setuju dengan pendapat yang mereka katakan, atau kita bisa tidak setuju dengan pendapat yang mereka katakan juga. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut expression of agreement and disagreement. Ungkapan ini kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan rasa setuju atau tidak setuju terhadap pendapat, ungkapan, ataupun pernyataan orang lain. Ungkapan agreement dan disagreement dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, strong, jadi diucapkannya itu dengan sangat yakin. Yang kedua, mild, belum benar-benar yakin. Yang mau pertama kali kita bahas adalah expression of agreement atau setuju. Jadi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat atau pernyataan orang lain. Sebelum kita lanjut, mari kita simak video di bawah ini. Hi, Omaz. Hi, Aiden. Look at my ring, it is good. Do you agree if my ring is good? I absolutely agree with you. The ring looks expensive, it must makes from the good materials. Thank you, you are very nice. You are welcome. Nah, udah kalian simak videonya? Video yang tadi sudah kalian simak itu adalah contoh dari strong agreement. Jadi, strong agreement ini adalah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin menunjukkan rasa benar-benar setuju terhadap pernyataan orang lain. Jadi benar-benar setuju ya, 100%. Seperti dialog tadi, Atun mengatakan, "My ring is good, do you agree?" Cincin saya bagus, apakah kamu setuju? Lalu Omas menjawab, "I absolutely agree with you." Saya benar-benar setuju dengan kamu, karena memang cincinnya bagus. Nah, selain I absolutely agree with you, ada ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengatakan I agree with you. Saya setuju dengan kamu. You are absolutely right. Kamu benar. Atau you are perfectly right. Kamu sangat benar. Bisa juga dengan mengatakan no doubt about it. Saya tidak meragukannya lagi. Bisa juga dengan I agree completely. Saya sangat menyetujuinya. Sebelum kita lanjut, kita simak lagi video selanjutnya. What nice song. I enjoy listening to it so much. Yeah, I suppose. I like the song. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyimaknya? Video yang tadi barusan saja kalian tonton itu adalah contoh dari mild agreement. Mild agreement ini adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan rasa setuju, tapi kita belum benar-benar yakin. Di dialog tadi itu
menceritakan tentang dia yang mengatakan, "What a nice song." Wow, lagu yang bagus. Lalu Tri menjawab, "Yeah, I suppose so. I like it." Ya, sepertinya begitu. Saya menyukainya. Selain I suppose so, kita juga bisa bilang you might be right. Kamu mungkin saja benar. Atau I agree but. Saya setuju, tapi. Setelah tadi kita membahas tentang agreement, sekarang kita akan membahas tentang disagreement, tidak setuju. Disagreement ini ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat atau pernyataan orang lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak lagi video selanjutnya. How do you feel about this movie? The movie is good. I like the story. I think you are wrong. This movie is boring. Udah kalian simak videonya? Video barusan itu adalah salah satu contoh dari ungkapan strong disagreement. Strong disagreement ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kita sangat tidak setuju dengan pendapat atau pernyataan orang lain. Di dialog tadi, Maman mengatakan the movie is good. Tapi Asep mengatakan I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Jadi dia tidak setuju dengan pendapat Maman kalau film tadi itu adalah bagus. Selain I think you are wrong, kita juga bisa mengatakan that's absurd. Itu tidak masuk akal. Atau I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Mau yang lebih simpel, kita bisa bilang of course not. Tentu tidak. Mari kita simak video selanjutnya. Wow, this cake is yummy. I like it. Sorry, I don't really agree with you. The taste is sour. Video barusan adalah ungkapan tentang mild disagreement. Jadi tadi contoh yang di atas itu ya. Mild disagreement ini ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan rasa tidak setuju, tapi menyampaikannya dengan cara yang halus atau sopan. Di dialog tadi, Juju mengatakan, "This cake is yummy." Wah, ini lezat. Tapi Sumi mengatakan, "Sorry, I don't really agree with you." Maaf, saya sangat tidak setuju dengan kamu. Selain I don't really agree with you, kita juga bisa mengatakan I agree with you, but. Saya setuju dengan kamu, tetapi. Kita juga bisa mengatakan I'm not sure about that. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Ada yang lebih simpel lagi? I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. Setelah tadi kita membahas tentang agreement dan disagreement, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan orang lain, sekarang kita akan membahas tentang asking agreement and disagreement. Bagaimana cara menanyakan kepada orang lain apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan atau pendapat yang kita ucapkan.
Nah, yang pertama kita bisa mengatakan, do you agree if? Apakah kamu setuju jika? Misalnya contohnya dalam kalimatnya, do you agree if elementary school students might bring their cell phone to school? Apakah kamu setuju jika siswa sekolah dasar boleh membawa telepon seluler ke sekolah? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kita juga bisa menanyakan dengan bentuk pertanyaan. How do you feel about that? Bagaimana perasaanmu tentang? Untuk kalimatnya, how do you feel about that movie? Bagaimana perasaanmu tentang film itu? Apakah film itu bagus? Ataukah film itu jelek? Kita juga bisa menanyakan dengan menggunakan kalimat, do you have anything to say about this? Apakah kamu mau mengatakan sesuatu tentang? Misalnya ada kalimat, ada bentuk pertanyaan, do you have anything to say about this news? Apakah kamu mau mengatakan sesuatu tentang berita ini? Apakah kamu setuju dengan isi beritanya atau tidak? Ada lagi bentuk pertanyaan, misalnya dengan menggunakan bentuk pertanyaan, do you really think that? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Do you really think that a good material? Apakah kamu benar-benar berpikir kalau benda itu bagus? Bisa iya, bisa tidak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang agreement and disagreement. Kita lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.